Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Senaji. Pagi Sebelumnya juga. maaf Pak ganggu gitu. Siap. Sini saya mau wawancara Bapak mengenai POKDABES Bakat. Siap. Untuk pertanyaan yang pertama, ada beberapa faktor yang mengakibatkan kita itu terjadi abrasi yang sangat masif. Pertama, ya alih fungsi lahan. Hutan dijadikan lahan tambak. Terus yang keduanya akibat global warming juga, karena memang pemanasan global mengakibatkan ya hutan mangrove yang ada itu akhirnya menjadi terkikis dan mati karena memang terlalu panas pasirnya, dan mengakibatkan hutan mangrove itu perlahan semakin hilang. Itu juga salah satu penyebab, dan juga ditambah lagi dengan derasnya arus dan kencangnya ombak Laut Jawa. Itu juga jadi salah satu penyebab. Jadi ada 3 faktor penyebab abrasi yang ada di kita. untuk pertanyaan kedua, Dampaknya begitu memprihatinkan. Lahan-lahan tambak milik warga habis, perekonomian warga juga lumpuh, ditambah lagi dengan rumah-rumah warga yang dimiliki oleh warga tenggelam dan sampai ke dalam rumah gitu. Airnya itu sampai ke dalam rumah ketika si pasang rob itu datang. Kedalamannya bisa sampai 1 lutut, bahkan sampai 1 paha. Dan lebih parah lagi ya, banyak rumah-rumah warga yang roboh akibat abrasi itu dan akibat terjangan dari ombak abrasi itu. yang ketiga, bagaimana Kalau untuk penegakan hukumnya sendiri, sebetulnya di kita masih lemah ya, karena memang ya itu tadi, menurut secara hukum ya kita disebut tanah partikelir atau tanah ganti rugi dari perhutani kepada pemerintah. Ya, artinya di situ masyarakat ya bebas untuk membuka lahan tambaknya berdasarkan izin dari kepala desa dan kecamatan gitu, dalam bentuk SKD itu. Dan di situ warga masyarakat yang memiliki hak untuk menggarap lahannya tersebut. Jadi sebetulnya penebangan hutan yang ada di kita ya secara hukum kita masih lemah gitu, karena selama ini warga masyarakat masih terus-menerus melakukan pembukaan lahan-lahan tambak yang baru. pertanyaan yang keempat, Untuk izin sendiri yang saya bilang tadi ya, karena memang ini semua berdasarkan ya izin dari pemerintah desa, dalam hal ini juga kecamatan, dan juga perhutani dalam hal ini selalu memberikan izin kepada masyarakat untuk membuka lahan tambak seluas-luasnya, karena memang tujuannya itu untuk membangun perekonomian masyarakat. kemudian pertanyaan yang kelima, Bagaimana cara masyarakat memanfaatkan hutan mangrove ya? Kalau dulu sebelum terjadinya abrasi itu masyarakat memanfaatkan hutan mangrove itu untuk dijadikan lahan tambak. Tapi sekarang ini karena memang abrasi dan lahan tambaknya habis, ya otomatis cara memanfaatkannya sulit, karena memang ya itu tadi sudah tidak ada tanggul-tanggul lagi yang tersisa karena memang habis tergerus sama abrasi itu. Nah, sekarang dimanfaatkan dengan cara ya masyarakat itu memanfaatkan dengan cara penanaman mangrove, kemudian si mangrove itu tumbuh menjadi dewasa dan mangrove itu jadi tempat perkembang biaknya udang dan ikan, dan disitulah mereka mengambil manfaat dari segi mangrove-nya. Bahkan dari mangrove sendiri masyarakat memanfaatkannya untuk dijadikan olahan-olahan berbahan dasar mangrove. pertanyaan keenam,
sejarah sendiri sebetulnya kita tidak memiliki sejarah ya, akan tetapi ya karena memang melihat dampak kerusakan yang terjadi di lingkungan kita dan terus-menerus terjadi secara masif, sementara ini terus-menerus dibiarkan oleh pemerintah, akhirnya kita berpikir untuk bagaimana caranya menanggulangi secara istilahnya secara kecil. Penanggulangan abrasi ini bisa kita laksanakan. Akhirnya kita bentuk sebuah ya komunitas yang kita beri nama Alipata. Pada waktu itu sebelum menjadi Alipata sebetulnya kita masih terbentuk di Kawan 45. Akan tetapi Kawan 45 itu tidak lama dan kita bentuk lagi jadi komunitas Alipata ya, walaupun isinya beberapa orang, akan tetapi kita terus-menerus disupport sama sebuah gerakan yang diberi nama Sep Mugo atau Sep Muara Gembong. Mereka terus-menerus support kita dan mereka juga yang bawa komunitas, korporasi dan perusahaan fakultas yang ada di kawasan Jabodetabek ini untuk datang ke kita untuk membantu kita untuk bagaimana caranya melakukan penanaman mangrove agar supaya abrasi itu bisa terselesaikan dan bisa terhambat. Pertanyaan selanjutnya, kita sih sebetulnya tujuannya ada 3 ya. Pertama yaitu pembuatan green belt atau istilahnya sabuk hijau yang ada di pesisir yang selama ini terus-menerus habis ya, karena memang akibat daripada abrasi. Yang keduanya kita juga kepingin yang memberikan sedikit nilai rupiah atau perekonomian masyarakat yang selama ini mungkin perekonomian masyarakat itu ya terpuruk akibat adanya abrasi, maka sedikit demi sedikit perekonomiannya mulai kita bangun dengan kita laksanakan ekowisata atau kegiatan-kegiatan penanaman mangrove. Ditambah lagi juga masyarakat kita ajak untuk melakukan ya produksi daripada olahan-olahan mangrove yang nantinya bisa dijajakan atau bisa kita jual kepada orang-orang atau tamu-tamu yang berkunjung kepada kita. Dan yang ketiganya kita juga sedikit demi sedikit membenahi terkait dengan sanitasi air yang ada di kita, yang alhamdulillah selama ini sudah berapa wujud MCK yang sudah kita buatkan untuk masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, untuk kegiatan sendiri sebetulnya kita murni secara kerelawanan. Kita bergerak dari hati kita untuk senantiasa melakukan kegiatan terus secara masif penanaman mangrove, baik itu yang dilakukan oleh komunitas, korporasi ataupun fakultas yang sudah datang dan berkunjung ke kita. Di samping itu juga kita selalu memperingati hari-hari besar dalam segi lingkungan gitu. Kita juga sering melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. selanjutnya, kalau untuk ekowisata sendiri kita beberapa yang sudah kita buatkan, diantaranya adalah perahu wisata, terus juga kita buatkan jembatan penghubung warga juga yang untuk mempermudah akses ke lokasi wisata, dan juga kita juga sering melakukan kegiatan pembuatan trek untuk kawasan lutung Jawa atau salah satu hewan yang dilindungi di kita, dan itu juga salah satu fokus kita untuk kita lestarikan. selanjutnya Selama ini ya, bahkan sampai saat ini untuk sumber dana sendiri kita masih belum ada yang support ya. Kita masih secara pribadi ya, istilahnya secara individu dalam satu kelompok itu kadang
kita masing-masing cari kesibukan sendiri, baik itu dari nelayan ataupun jadi guru gitu di salah satu sekolah swasta, yaitu pendanaan utama yang mungkin selama ini kita laksanakan. Jadi murni kalau untuk kita itu non profit dan kita murni gerakan kerelawanan. Selanjutnya, secara umum ya kita memang buka ya dengan kita bentuk satu kelompok lagi yang berisi ibu-ibu, atau kita buat kelompok namanya kelompok kebaya atau kelompok bahagia berkarya yang fungsinya untuk ya mengolah mangrove dan memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Tetapi kita dalam hal itu melepas kelompok kebaya ini untuk senantiasa memberikan usaha kepada ibu-ibu yang ada di sekitar untuk melakukan kegiatan ekonominya sendiri. Jadi ya tidak ada pemasukan untuk Pokdarus Alibata dari kelompok yang kita kelola dan kita tutup. Kalau dari pemerintah sendiri kita masih belum terlihat ya, kita masih belum ada dari pemerintah sendiri. Akan tetapi kalau untuk dari pihak swasta melalui CSR-nya, alhamdulillah selama ini kita sudah dapat pohon mangrove, juga kita dapat MCK juga atau sarana air bersih juga. Kita juga bahkan sering didukung oleh CSR perusahaan itu untuk ya senantiasa mengembangkan kepariwisataan yang ada di kita. Kita selama ini dalam hal kerjasama ya alhamdulillah lumayan baik ya, kita banyak komunitas, bahkan dalam catatan kita mungkin lebih dari 500 komunitas yang sudah datang ke kita, yang membantu kita dalam hal pelaksanaan penanaman mangrove. selanjutnya bagaimana? Sebetulnya awalnya kita ya banyak kendala yang kita hadapi, terutama ya karena memang tujuan kita pembuatan green belt atau pembentukan sabuk hijau kembali di pesisir. Masyarakat berpikir dengan pola penanaman mangrove bisa mempersempit lahan tambak mereka. Akan tetapi tujuan kita ya bukan itu. Sedikit demi sedikit kita memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang abrasi yang bisa mengakibatkan bahaya bagi kita semua. Ya perlahan-lahan masyarakat sendiri juga bisa menilai, walaupun secara sikap tidak 100% masyarakat itu mendukung gerakan-gerakan kita, tapi paling tidak selama ini ya banyak masyarakat yang selalu support kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan penanaman mangrove atau istilahnya perbaikan lingkungan yang ada di wilayah kita. Selanjutnya, edukasi yang kita lakukan tentang bagaimana atau istilahnya betapa pentingnya mangrove di kita, dan ya ada nilai ekonomi tersendiri dari kita menanam mangrove. Terus juga ya kita juga diberikan hadiah berupa pariwisata oleh Tuhan ketika kita melakukan pelestarian mangrove, dan itu edukasi yang terus-menerus kita lakukan kepada masyarakat. Bahkan mangrove juga kan salah satu manfaat mangrove juga untuk menambah perekonomian warga, karena memang di akar mangrove itu jadi tempat perkembangbiakannya si udang dan ikan itu. Jadi ini bisa menambah ekonomi bagi masyarakat, yang akhirnya masyarakat perlahan-lahan ya punya kesadaran sendiri untuk melakukan kegiatan-kegiatan penanaman. selanjutnya,
Untuk eksistensi sendiri sebetulnya kami ya selama ini masih terus-menerus melakukan kegiatan ya, selagi memang kami ini masih belum ada yang melarang untuk melakukan kegiatan-kegiatan mangrove. Selama ini kita masih terus berkegiatan secara masif karena memang kita membutuhkan banyak sekali pohon mangrove yang untuk penanggulangan abrasi ini. Bahkan dalam catatan kami mungkin kami butuh sekitar ya 1,5 juta pohon mangrove lagi gitu, untuk bagaimana kita membentuk green belt kembali di pesisirnya, untuk secara masif kita ini menanggulangi abrasi. Kalau untuk penilaian masyarakat sih ya itu tadi ya, ada sebagian masyarakat itu yang istilahnya senang atau ikut serta dengan keberadaan kita di situ. Ada juga masyarakat yang mungkin merasa ketika lahan tambaknya ditanami mangrove bisa mempersempit lahan tambak dan penghasilan bisa berkurang. Kan tetapi ya itu tadi, karena memang kebutuhan kita akibat dari abrasi yang sangat masif yang bisa setiap bulan merendam rumah warga, akhirnya penyadaran lah yang kita beritahukan kepada masyarakat. Tetapi selama ini yang mereka rasakan ya banyak nilai manfaat dari kegiatan-kegiatan penanaman mangrove. Secara kondisi sendiri iya ada perubahan ya, ada perbedaan, karena memang lahan hutan mangrove di wilayah kami itu agak sedikit meluas, ditambah dengan penanaman yang kami lakukan kurang lebih 40 hektar yang selama ini kita lakukan kegiatan penanaman, itu juga bisa tumbuh dan bisa bermanfaat bagi masyarakat juga. Salah satunya manfaat yang dirasakan adalah ketika abrasi itu pasang atau rob laut itu pasang, masyarakat tidak merasakan di belakang rumahnya itu ada ombak, karena memang terhalang dari mangrove itu sendiri. Ditambah lagi dengan hasil tangkapan masyarakat yang semakin hari ya semakin bertambah dengan adanya mangrove itu. Terus lagi ya masyarakat merasakan ketika adanya mangrove dikonversi jadi makanan dan minuman, itu bisa dijual dan bisa menambah perekonomian masyarakat. Kondisinya memang masih belum stabil, akan tetapi ya itu tadi ada sedikit perubahan yang kami rasakan, dan ini juga jadi nilai ekonomis bagi masyarakat ya. Artinya selama ini daratan di kita masih tetap ada, walaupun ketika pasang itu mungkin daratan sudah hilang, akan tetapi daratan masih tetap bertahan. Kita sih selama ini, bukan kami sebetulnya yang melakukan publikasi ya, tetapi ada gerakan yang namanya Save Mugo yang sering melakukan publikasi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di kami. Karena memang kami keterbatasan terkait dengan media sosial juga, terus juga keterbatasan terkait sinyal internet juga, karena memang kami betul-betul adanya di daerah yang terisolir sekali gitu di wilayah Kabupaten Bekasi. Dan itu juga kami mohon bantuan kepada teman-teman dari gerakan Save Mugo itu untuk melakukan campaign mereka yang ada di wilayah kawasan Jabodetabek. Jadi selama ini kami untuk kegiatan-kegiatan kami campaignnya itu ada di Save Mugo. Tingkat keberhasilannya ya itu tadi ya, kalau untuk tingkat keberhasilan kita masih jauh dari kata berhasil, akan tetapi kita masih terus berupaya dan berusaha untuk mencapai sebuah titik keberhasilan. Saya jawab iya dan benar sekali. Memang ketika adanya mangrove yang saya bilang tadi jadi tempat perkembang biaknya udang dan ikan, sehingga udang dan ikan itu kemudian ditangkap sama masyarakat dan bisa menambah perekonomian bagi masyarakat.
Ditambah lagi dengan si daun dan si buah mangrove itu juga bermanfaat bagi masyarakat, karena memang ketika masyarakat menanam mangrove, mereka juga konsumsi dari bahan baku mangrove-nya. Bahkan alhamdulillah tahun 2017 kita dapat juara kedua hasil daripada lomba olahan pengganti nasi yang berbahan dasar mangrove di tingkat kabupaten. Salah satu keberhasilan dan ya salah satu nilai ekonomis juga ketika mangrove ini dikonversi menjadi makanan dan minuman. Warga masyarakat bisa jual dan bisa promosikan kepada setiap pengunjung yang datang ke kita. Di samping itu juga sanak saudara yang mereka miliki yang jauh di sana gitu, akhirnya mereka bisa menikmati daripada olahan-olahan mangrove dan bisa memberikan nilai ekonomis tersendiri bagi masyarakat yang ada di kita. Tanya udah selesai. Terima kasih Pak Sunarji Sama-sama. udah bersedia saya wawancarai. Sama, terima kasih. Itu semua jawaban mungkin yang bisa saya jawab.